Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di MNC News Now. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono melakukan sidak di jalur mudik di Jalan Tol Trans Sumatera, Lampung. Basuki menyoroti jalan tol yang retak serta pondasi yang amblas. Dua pekan jelang Hari Raya Idul Fitri, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono melakukan sidak jalan tol Trans Lampung hingga Sumatera Selatan. Tak hanya kondisi jalan tol, beberapa rest area juga disambangi Basuki untuk mengecek fasilitas bagi para pemudik. Dalam sidak kali ini, Basuki menyoroti beberapa kondisi jalan tol yang masih dalam proses tahap perbaikan kerusakan dengan kondisi retak hingga amblas, tepatnya di kilometer 173 dan 188 yang dinilainya cukup parah. Namun Basuki memastikan hingga tanggal 24 April mendatang perbaikan akan rampung dilakukan. Pak, artinya untuk lebaran tahun ini siap ini Pak jalan tol? Sampai dengan ini siap. Sampai dengan 252. Oke. Sudah kayak gini saya kira. Siap. Nah, nanti di sana akan ada lain lagi. Ya, nanti kita lihat di sana. Tapi fungsional sampai Palembang akan oke. Ya. Yang sana mungkin agak sedikit yang baru dulu. Yang fungsional aspal, tapi nanti lebih setelah lebaran akan dibongkar, direkonstruksi. Ada 3 tempat. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengecek simulasi penerapan rekayasa lalu lintas di jalan tol arah Cikampek. Jalur tol dari Bekasi, Jakarta ke arah Cikampek hingga Semarang menjadi titik utama yang diprediksi akan terjadi kepadatan pada masa mudik lebaran nanti. 85,5 juta orang diprediksi akan mudik menggunakan jalur darat, baik kendaraan pribadi dan angkutan umum. Sejumlah titik diprediksi terjadi kepadatan, yaitu jalur tol Tangerang Merak kilometer 26, jalur tol arah Cikampek kilometer 48 hingga 60, kilometer 31 hingga kilometer 37, kilometer 70 hingga 72, dan untuk arus balik di kilometer 54. Dari Lampung dan Cikampek, Jawa Barat, Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Republik Indonesia Sandiaga Uno mengingatkan besarnya potensi ekonomi dari puluhan juta warga yang diprediksi akan melakukan perjalanan mudik tahun ini, serta tentunya berwisata. Dan berikut pernyataan selengkapnya pemirsa dari Menparekraf Republik Indonesia Sandiaga Uno. Semakin terkendali, patut kita syukuri. Kita sekarang mulai bergeser dari bagaimana menata kehidupan ekonomi setelah 2 tahun kita berjuang untuk memastikan kesehatan masyarakat kita prioritaskan. Sekarang bagaimana setelah pemerintah memutuskan memperbolehkan mudik, bagaimana dampak ekonominya ini bisa dirasakan di seluruh lini kehidupan masyarakat. Untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kami sudah menerbitkan surat edaran yang memberikan bimbingan bagi sektor usaha pariwisata dan ekonomi kreatif selama bulan suci Ramadan sampai dengan pasca Lebaran. Bagaimana aktivitas buka puasa dalam penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, serta screening semua pegawai dan pengunjung. Kami juga ingin para gubernur, bupati, wali kota, serta seluruh pemangku kepentingan seperti Ketua Asosiasi Usaha Pariwisata bersama dengan Satgas COVID-19 terus melakukan pengawasan dan pengendalian. Agar kegiatan pariwisata ini juga lancar, pelaku usaha pariwisata harus menyiapkan petugas di pintu masuk untuk scan aplikasi Peduli Lindungi dan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, menjaga jarak, dan fasilitas protokol kesehatan ini harus disiapkan. Nah, produk dan destinasi wisata harus tetap dalam bingkai protokol kesehatan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Surat edaran ini berlaku kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan asosiasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo juga sebelumnya mengatakan ada potensi arus pemudik yang besar di musim mudik tahun 2022. Tapi Presiden mengingatkan euforia ini jangan sampai menjadi pemicu gelombang COVID-19 selanjutnya. Dan masifnya gelombang mudik ini juga tentu menjadi perhatian tersendiri agar tentunya perjalanan lebaran tahun ini nyaman dan aman untuk masyarakat Indonesia. Kita bahas lebih dalam pemirsa bersama Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiowarno
Sumarsono dan juga kami masih menunggu bergabungnya beliau bersama kami sore hari ini, pebalap internasional sekaligus pakar berkendara Ali Adrian Rusmi Putro. Saya ke Pak Joko terlebih dahulu. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Mbak Fani. Kondisinya gimana Pak Joko, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau gitu langsung saja Pak Joko. Pak Joko juga kemarin sempat memberikan beberapa informasi terkait dengan bagaimana potensi atau proyeksi mudik di tahun 2022 ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak terkait dengan potensi warga yang akan mudik tersebut. Memang semasif itu ya jumlahnya? Ya, ini memang setiap tahun itu kan Kementerian Perhubungan melalui Badan Litbang Perhubungan itu melakukan survei ya. Survei setiap tahun sudah sejak lama. Cuman tahun ini dicoba dilakukan 3 kali survei. Pertama itu bulan Februari, kedua bulan Maret awal, dan ketiga yang terakhir itu akhir bulan Maret ya. Nah hasilnya itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah orang yang mau mudik. Mulai dari 50 juta, 80 juta, sampai yang terakhir itu 85,5 juta. Nah data terakhir itu lebih kurang hampir sama dengan data orang mau mudik tahun 2019 saat sebelum adanya pandemi. Jadi sebenarnya sama saja jumlahnya Pak, cuma karena terpisah oleh pandemi COVID-19 makanya jumlah orang yang melakukan perjalanan ini menurun? Ya, jadi ada kenaikan sedikit lah, kalau nggak salah saya 2019 sekitar 80 juta lah. Ya ini ada peningkatan sekitar 5 juta, tapi itu kan mobilitas seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia, memang yang terbanyak itu asal keberangkatan itu berasal dari Jawa Timur, yang kedua berasal dari Jabodetabek. Dari Jabodetabek menuju ke, kalau boleh tahu tujuannya? Yang paling banyak yang daerah tujuan itu adalah Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah itu selain dilewati jalur darat, dari Jawa Timur maupun dari Jabodetabek juga dia laut. Ya, dari Kalimantan, itu kan dari sebagian dari Sulawesi. Kalimantan yang paling banyak, karena kapal-kapal Tanjung Emas itu mereka arahnya ke Pulau Kalimantan. Nah, selain itu juga ada sedikit udara. Nah, memang udara ini setelah pandemi ini banyak mengalami penurunan untuk angkutan udara. Angkutan udara, penyebabnya apa kalau boleh tahu Pak Joko? Ya pesawatnya berkurang sekarang kan. Bukan karena tes-tes atau prasyarat tertentu dari pemerintah seperti itu? Bukan, karena kita lihat aja Garuda aja yang dulunya ada pengurangan sekitar 92 penerbangan. Ya memang yang lainnya bertambah, tapi ini tetap berkurang lah. Ya banyak bandara-bandara di Pulau Jawa ini terus dengan adanya jalan tol, kereta, ya. Mereka beralih ke jalan tol dan kereta. Jadi menggunakan baik transportasi umum atau kendaraan pribadi melintasi jalur darat seperti itu ya Pak Joko ya? Ya memang pergerakan mobilitas paling banyak di Pulau Jawa. Nah, bicara mengenai kesiapan atau katakanlah armada yang digunakan oleh warga untuk melintasi jalur darat ini, kita juga tidak bisa menafikan kebutuhan infrastruktur atau jalur jalur yang akan dilalui oleh mereka nih Pak. Nah, bagaimana dengan kesiapan jalur mudik tersebut? Apakah menurut Pak Joko saat ini infrastrukturnya sudah memadai? Ya, ini mudik sejak 2018 ya, itu kan jalan tol kita terhubung Trans Jawa itu. Nah, itu menyebabkan pilihannya lebih banyak mereka memilih jalan tol. Meskipun sudah ada sekarang jalur selatan maupun belum terhubung seluruhnya ya, tapi jauh lebih bagus lah. Masalahnya jalur utara selatan tidak ada penghubung yang bagus. Nanti bisa bagusnya menunggu tol Cigatas, Cilenyi, Garut, Tasikmalaya, Cilacap. Kalau itu sudah terhubung, ya nanti mungkin akan memecah dari Cikampek itu Cipularang terus ke selatan, berkimu ke selatan ya. Tapi sementara ini pemecahan itu biasanya terjadi nanti mulai dari Cikampek kemudian Semarang. Semarang akan memecah ke utara dan ke selatan gitu. Tapi dengan masifnya atau bertambahnya para pengguna jalan di jalur darat ini berarti kan akan ada kemungkinan kemacetan juga nih Pak. Kalau misalnya kita mengingat tahun 2018 atau 2017, koreksi saya kalau saya salah. Ada kemacetan yang cukup masif terjadi sampai bahkan menelan korban di pintu tol keluar Brexit seperti itu. Tahun ini bagaimana persiapan atau kewaspadaan yang harus dilakukan oleh para pengguna jalan atau pengendara atau pemudik ini? Itu kejadian 2016. 2016, pada saat itu belum sampai terwujud jaringannya, jadi baru sampai Brexit Brexit aja.
Oke. ya Brebes Timur, nah itu baru sampai di situ, jadi belum terhubung. Namun kalau sekarang sudah terhubung, tentunya ini bisa dilakukan ya rekayasa lalu lintas, entah itu nanti mau kontraflow atau nanti ada juga ganjil genap kemungkinannya. Namun ini ganjil genap antar kota ini agak riskan juga, ya biasanya kalau ganjil genap tuh di dalam kota, kalau antar kota ini harus diperhitungkan dengan matang, karena kalau berangkat dia ganjil tiba-tiba belum sampai sudah genap lagi, nah ini berhenti di mana dia nantinya. Ya. Nah, kontraflow dilaksanakan 2019 sebagai antisipasi 2018 itu agak lebih baik, ya. Nah, tapi memang 2018 itu terjadi yang luar biasa ketika jalan tol Trans Jawa itu terhubung, itu semuanya menggunakan jalan tol. Dampaknya apa? Kelelahan, mereka mau masuk rest area, padahal rest area yang ada seluruh jalan tol itu tidak bisa menampung pengguna jalan tol. Akhirnya mereka istirahat di bahu jalan. Nah ini yang tidak boleh, karena bahu jalan itu harus kosong, itu digunakan untuk kondisi darurat. Itu tidak boleh ada istirahat di bahu jalan. Apalagi untuk menyalip ya Pak Joko, nggak boleh. Ya, dan itu diharapkan nanti seperti 2019 mereka diarahkan keluar jalan tol aja. Toh nanti kan masih juga ada pilihan non tol. Sebenarnya 2019 ketika pada jam tertentu memilih jalur non tol itu jauh lebih lancar melewati Pantura ketimbang di jalan tol. Oke, Pak Joko. Pilihan waktu. Pak Joko, untuk bicara mengenai jalur-jalur darat tersebut, apakah di Pulau Jawa, kemudian juga Sumatera dan Kalimantan, khususnya mereka Pulau Jawa dan juga Sumatera yang sudah ada jalan trans tol seperti itu, ini ada titik-titik mana saja yang patut diwaspadai, patut diperhatikan atau jadi fokus utama dari tidak hanya para pengendara kendaraan pribadi, tetapi juga mereka yang membawa bis atau kendaraan lainnya yang membawa penumpang banyak seperti itu? Ya tentunya kalau yang menggunakan jalan tol Trans Sumatera itu di Merak, itu biasanya startnya di situ kan, di Merak. Kemudian kalau jalan tol ini di pintu gerbang tol itu ya, gerbang tol itu untuk membayar itu menjadi jalur yang menghambat perjalanan juga. Tapi ini ada ketentuan nanti kalau katanya sampai macetnya 2 km itu bebas tidak usah membayar. Dan mungkin tahun ini adalah terakhir adanya tol. Tahun depan sudah nggak ada lagi, sudah pakai sistem free flow, jadi tidak ada lagi tol, jadi otomatis seperti jalan biasa. Cuma nanti gate-nya ada di atas ya, tidak bentuknya fisik seperti sekarang ini. Gitu. Karena persiapan seperti apa yang harus dilakukan oleh para pengendara, terutama mereka yang ingin melakukan perjalanan jauh? Katakanlah berapa sih jarak yang harus diwaspadai atau jarak yang menjadi titik ketika pengendara ini harus melakukan persiapan yang lebih memadai seperti itu, Pak Joko? Ya kalau dia menggunakan roda 4 ke atas, sebaiknya setiap 4 jam dia beristirahat. Ya, itu di undang-undang sudah menyebutkan seperti itu. Ya istirahatlah. Menggunakan bus atau mobil pribadi. Kalau sepeda motor sebaiknya ya 1-2 jam, maksimal 2 jam dia harus istirahat. Dan sebenarnya sepeda motor ini jangan digunakan untuk mudik. Ya kecuali kalau dia maksimal untuk 3 jam perjalanan, lebih dari itu sebenarnya tidak nyaman untuk mudik dan sangat bahaya sekali. Apalagi menggunakan sepeda motor, bawa anak-anak, kemudian dia barangnya dibawa berlebihan, itu sangat membahayakan. Ini kecelakaan tertinggi itu pada pengguna sepeda motor. Namun untuk kendaraan pribadi, tentunya yang mau disiapkan jarak jauh ya diservis dulu lah. Misalnya kan dia cuma jaraknya pendek ya, ini perjalanan jarak jauh, ini teman-teman dari otomotif lebih banyak tahu lah nanti kalau bisa hadir, mereka harus diservis dan sebagainya. Itu dilakukan seperti itu. Nah untuk bis umum ini sudah ada ketentuan lah dari pemerintah ya, menggunakan bus itu nanti ada rem cek. Yang memang kemarin itu dilakukan rem cek, ternyata 50% lebih itu bis-bis itu belum layak untuk jalan. Nah, ini agar perusahaan-perusahaan operator segera aja memperbaikinya. Ada banyak vulkanisir ya, vulkanisir dalam arti sebenarnya dibolehkan, cuman cukup berat juga. Ya, dia harus diganti, kemudian hal-hal lainnya itu segera diperbaiki lah. Karena memang terutama menggunakan bis pariwisata. Nah ini kalau bis pariwisata ini selama 2 tahun tidak ada pariwisata. Ini kan tidak dikir banyak kejadian seperti itu. Iya. Maintenance-nya seperti itu ya Pak Joko ya? Ya betul, jadi harus kir lah. Jadi ini mudah-mudahan bisa dikejar oleh pengusaha bus akap ya reguler maupun bis pariwisata. Karena kalau bis akap saja tidak mencukupi, kan ini ada mudik gratis ya. Cukup bagus ini. Meskipun
persiapan 1 bulan, mudah-mudahan mudik gratisnya bisa lancar lah. Sistemnya sudah berubah ya, bisa daftarnya online. Tapi ini tentunya yang sudah mendaftar harus menggunakan, jangan sampai mendaftar habis itu nggak menggunakan, kan kasihan. Karena ini yang pemerintah setahu saya sudah tutup, artinya sudah 500 bus sudah habis. Oke. Nah, tinggal nanti yang ada BUMN dan swasta nanti berikutnya. Dan mulai tahun ini yang pemerintah ini cukup bagus berangkatnya dari terminal. Nah, terminal sudah cukup bagus sekarang ya. Memang kalau di daerah cukup bagus, cuma di Jabodetabek ini baru 2 yang bagus. Ini tahun depan harus segera diperbaiki lah, sehingga kalau mudik lebaran tahun depan lebih nyaman lagi mudik gratisnya nanti di terminal. Yang bagus itu sekarang itu kan Pulau Gebang sama Jati Jajar. Yang lainnya masih model lama. Nah, kalau ke Pulau Gebang, Jati Jajar sudah cukup bagus. Saya kira 4 atau 5 terminal tahun depan itu harus segera diperbaiki, seperti Bogor, Barang Siang itu kan, Polris, kemudian ada juga di Kampung Rambutan, Bekasi, Tanjung Priok, Kalideres, itu pemberangkatan yang ada di Jabodetabek. Baik, baik. Kalau misalnya mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut, Pak Joko, perbedaan yang ada pada saat pelaksanaan atau persiapan ya, kalau misalnya kita lihat sekarang persiapan dalam mudik tahun 2022 dibanding di tahun-tahun sebelumnya, atau kalau misalnya membandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia ini, apa saja Pak? Tapi mungkin kita juga sekaligus untuk memanggil narasumber satu lagi yang apakah sudah bergabung bersama kita sore hari ini, ada Mas Ali Adrian, apakah sudah bergabung ya bersama kami di MNC News Now? Mas Ali, selamat sore. Selamat sore juga, Fani. Baik, Mas Ali. Mas Ali, tahan dulu Mas Ali. Saya kembali akan menanyakan terkait dengan bagaimana perbedaan atau komparasi mudik tahun 2020 dengan tahun sebelumnya ya kepada Pak Joko ya, Mas Ali. Pak Joko, silakan dengan jawaban Anda. Ya, ini karena pandemi, tentunya perjalanan mudik kali ini tidak hanya bicara selamat, aman, nyaman, tapi harus sehat. Makanya ada persyaratan yang mudik ini adalah dia sudah sampai dengan vaksin penguat atau booster ya. Bagi yang belum, itu harus ikut ya pilihannya tes antigen atau PCR. Ya, ini yang sebagai syarat untuk mudik. Ya, jadi saya kira bukan hanya kali ini, untuk seterusnya lah kita bicara perjalanan mobilitas itu kita harus menambahkan unsur aspek kesehatan. Ini penting. Ya, itu yang membedakannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau itu dilakukan di simpul-simpul jauh lebih mudah. Nanti bagaimana untuk kendaraan pribadi? Ini harus ada metodenya sendiri. Gitu. Oke, baik. Pak Joko, Mas Ali ini sebagai pebalap internasional sekaligus tentunya juga sangat mengerti, mengetahui bagaimana seluk-beluk otomotif dari kendaraan roda 2, dan tadi kalau Pak Joko menyebut kendaraan roda 2 ini juga jadi salah satu metode atau alternatif transportasi yang digunakan secara masif gitu untuk para pengguna kendaraan atau para pemudik di tahun 2022 ini. Jadi mungkin Mas Ali bisa memberikan seperti apa sih masukan atau persiapan yang harus dilakukan oleh para pengendara roda 2 ini untuk menjalankan perjalanan mudiknya. Tapi tahan dulu Mas Ali, kita akan bahas lebih dalam di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Bicara soal mudik, ada beberapa alternatif jenis kendaraan yang digunakan oleh warga yang ingin melakukan perjalanan mudik. Tidak hanya kendaraan roda 4, tapi juga roda 2. Bagaimana kita harus memperhatikan kesiapan dari kendaraan tersebut untuk aman sekaligus nyaman melakukan perjalanan mudik di tahun 2022 ini. Kita akan bahas bersama dengan narasumber saya yang masih hadir bergabung bersama MNC News Now sore hari ini. Ada Mas Ali Adrian Rusmi Putro, pebalap internasional sekaligus pakar keamanan berkendara, dan masih juga bersama kami sore hari ini Ketua Advokasi atau Bidang Advokasi dan juga Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Pak Joko Setiowarno. Saya ke Mas Ali. Mas Ali, tadi Pak Joko menyatakan motor ini juga jadi alternatif utama kendaraan yang digunakan oleh para pemudik. Kira-kira apa saja menurut Mas Ali yang harus pengendara roda 2 atau pengendara motor ini perhatikan sebelum ia melakukan perjalanan jarak jauh? Oke, jadi
menurut saya kalau bicara teknis motornya, persiapan teknis motor itu lebih spesifik lah. Penyekan oli, terus ban, dan lain-lain. Cuman kalau menurut saya, masalah terbesar di Indonesia, yang banyak saya lihat di Jakarta untuk pemotor itu spesialnya, itu adalah mentalnya, Mbak. Jadi sebelum bawa motor itu, selalu yang harus kita benerin itu mentalnya dulu. Oke. Nah, mentalnya itu seperti apa? Jadi kita nggak usah mau buru-buru, terus kita utamakan kendaraan lain dan lain-lain. Itu yang kalau menurut saya lebih penting daripada persiapan di motornya sendiri gitu. Jadi keluarga kita tunggu di rumah, yang penting kita sampai ke tujuan aman, kita di perjalanan juga aman, toleransi sama kendaraan lain. Jangan mau buru-buru dan lain-lain gitu. Untuk menghargai kendaraan lain itulah yang menjadi PR kita supaya berkendara lebih aman sih kalau di Mindset jalanan. itu ya yang harus dibenerin ya Mas Ali ya. Iya, sebenarnya kalau menurut saya lebih ke mindset dan mentalnya sih sebelum bawa motornya itu. Baik. Tapi kalau misalnya bicara mengenai mudik kan biasanya mindsetnya kan jadi berubah ya, ingin ke kampung halaman, kemudian juga barang bawaannya jadi berubah gitu, berbeda dengan barang bawaan yang biasanya kita bawa ketika kita berkendara sehari-harinya. Ini ada yang perlu diperhatikan nggak sih Mas Ali, berat bawaan ketika kita menaiki kendaraan roda 2 itu maksimal berapa dan ada apa saja yang kita harus atau dilarang gitu dibawa? Iya, sebenarnya dari peraturan yang sudah diterapkan sama negara kita, berkendara motor tidak lebih dari berdua, terus bawaan motor tidak lebih melebihi volume dari kendaraan itu sendiri, itu sudah tepat menurut saya. Oke. Cuman ya kadang-kadang kan masih ada yang nakal-nakal sedikit, terus Bawa oleh-oleh. bawa oleh-oleh dan lain-lain, itu ya lebih beresiko. Jadi kalau yang saya pelajari dulu, jadi begitu kita keluar rumah, kita udah ngantongin 35% atau mungkin lebih sekarang ya angkanya, itu kecelakaan, Mbak. Oke. Jadi dengan adanya kita berkendara misalnya volume atau beratnya melebihi dari yang sudah ditentukan, terus kita berkendara lebih dari berdua satu motor, itu mungkin persentase kecelakaannya itu lebih dari angka 35 atau lebih itu gitu. Oke. Jadi karena kita begitu keluar rumah kan kadang-kadang kitanya aman tapi orang lain mungkin ada yang buru-buru dan lain-lain gitu. Betul. Itulah yang bahaya. Itu satu. Nomor dua, menurut saya kadang-kadang tuh mau buru-buru. Sebenarnya buru-burunya itu lebih kepada nggak mau istirahat gitu. Jadi kalau yang saya pelajari, saya juga banyak waktu itu. Saya 5 tahun di luar dan berkendara itu nggak boleh lebih dari 2 jam straight. Jadi harus 2 jam, harus istirahat, berhentinya itu minimum 1,5 jam, mesti berhenti gitu. Nah itulah yang yang harus kita perhatiin gitu. Nah, Yang waktu istirahat itu Mas Ali yang tampaknya selama ini suka miss gitu dilakukan oleh para pengendara, terutama untuk mereka yang mengendarai roda 2 gitu. Jadi 2 jam berkendara, habis itu istirahat 1 jam, kemudian melakukan lagi perjalanan selama 2 jam seperti itu ya, Mas Ali? Minimum 1 jam istirahatnya. Oke. Jadi setelah 2 jam kita harus berhenti dimanapun, mau capek mau enggak kita harus berhenti untuk lebih ke sebenarnya untuk ke cooling down si mentality-nya itu. Itu untuk mencegah kecelakaan. Nomor 2 itu, dan nomor 3 yaitu jadi kalau bisa jangan sendiri gitu. Misalnya keluar kota atau perjalanan jauh itu kita harus ada bodies-nya lah. Jadi body system kita antara kita satu motor berdua atau malah 2 motor 2 orang gitu. Paling nggak harus ada 1 orang yang dampingi kita juga gitu. Sama-sama mengawasi atau bisa menggantikan untuk berkendara seperti itu ya Mas Ali ya. Betul. Kalau Satu menurut lagi. saya, Baik. Mas Ali, satu lagi. Daerah mana saja sebenarnya di Indonesia yang selama Mas Ali perhatikan ini gitu ada di Indonesia atau jalur-jalurnya ada di Indonesia ini wajib diperhatikan bagi pengendara terutama untuk mereka yang mengendarai motor. Jalurnya, bahaya, tanjakan, turunan, seperti itu? ya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya semua sama aja, Mbak. Saya itu spesialis, saya naik motor itu dari umur 3 tahun. Dan saya kecelakaan salah satu yang paling parah itu di jalan raya, Mbak. Dan itu bukan kesalahan dari saya juga gitu, dari orang lain. Justru kalau di sirkuit itu kita pakaiannya udah safety, udah motornya semua aman semua, dan tujuannya satu, ke depan aja.
Nah, sedangkan kalau di jalan raya itu saya nggak bilang mau dimanapun, cuman kalau mentality kita udah benar, terus karena kalau di jalan raya itu kan ada orang yang mau nyebrang, ada orang yang mau ke Betul. kanan, ada orang pelan, ada orang yang mau kencang, jadi kita nggak tahu nih orang mau kemana gitu. Nah, kalau bisa selalu pada speed kecepatan yang kita rasa kita aman gitu. Jadi pada kecepatan 150 km per jam kita kan nggak bisa langsung ngerem. Kita harus ada momentum dulu untuk ngerem dan lain untuk menghindar, tergantung refleksnya masing-masing. Cuman kalau kecepatan 40 atau kecepatan 60 mungkin di jalanan yang kosong kita masih bisa refleks ngindar atau malah kita bisa ngeremnya tuh masih bisa aman gitu. Nah itu selalu pada safety, speed yang aman, selalu pada jarak pandang yang selalu aman gitu. Jangan terlalu banyak ambil resiko lah. Dibilang misalnya pas mau nyusul ya, ini analoginya begitu mau nyusul kita mikir bisa nggak ya, itu mendingan nggak usah kalau di jalan raya gitu. Karena terlalu beresiko. Jadi menurut saya tetap balik lagi Mbak, bukan pada daerah yang aman atau nggak aman, cuman pada mentality dan mindset si pengendaranya itu sendiri yang harus lebih dimatangkan. Gitu. Kuncinya di situ. Saya ke Pak Joko, saya beralih lagi ke Pak Joko. Mungkin Pak Joko ada imbauan atau kira-kira masukan untuk pemerintah supaya bisa sama-sama mengawasi gitu, tidak hanya pemerintah daerah tapi juga untuk pengusaha transportasi yang tadi Pak Joko katakan juga memegang kunci utama armada ini siap gitu untuk dijalankan keluar untuk melakukan perjalanan mudik tahun ini. Ya tentunya kendaraan-kendaraan umum itu harus semuanya diperiksa. Ya, ada rem cek dan harus uji kir semua sudah lolos, kemudian sebelum berangkat juga. Tidak hanya kendaraannya, bahkan pengemudinya juga. Kan selama ini pengemudi bus itu nggak pernah ada tes kesehatan, cek kesehatan. Saya kira mulai sekarang dan seterusnya itu harus dilakukan untuk pengemudi angkutan umum semuanya, bus, truk itu harus dilakukan yang jarak-jarak jauh ya, ini penting. Apalagi di saat lebaran ini mungkin mereka ya ditambah kasih vitamin lah gitu ya. Dan perjalanan yang lebih 8 jam, dia harus menyediakan, operator menyediakan 2 pengemudi. Sehingga bisa bergantian. Ya. Nah untuk sepeda motor saya setuju dengan Mas Ali tadi. Itu memang ya maksimal 2 jam, kalau bisa 1 jam istirahat lah. Ya. Apalagi Indonesia itu jalan panas. Kecuali mungkin dia malam ya. Nah itu harus istirahat. Memang ketentuannya sudah ada untuk roda 4 sudah ada. Maksimal 8 jam dari istirahat. Nah, untuk daerah wisata, ini kita himbau daerah-daerah wisata akan menyediakan tempat istirahat pengemudi yang nyaman. Di daerah wisata kan seringnya pengemudi itu tidurnya di mana, di garasi di kabin-kabin barang gitu kan. Dia nggak beri tempat yang nyaman. Nah, ini kan tidak membuat dia sehat, ini membahayakan sekali. Yang kita himbau teman-teman wisata, karena ini kan selain mudik, sebagian besar nanti mereka wisata. Hari pertama silaturahmi, hari keduanya wisata. Nah, daerah-daerah wisata ini menyediakan tempat istirahat lah bagi pengemudi angkutan umum. Jadi win-win solution juga ya Pak Joko ya? Ancol yang baru punya, teman-teman daerah lainnya belum punya. Ini harus diwajibkan. Nah, kami sudah mengusulkan sejak 2018 itu. Agar ada aturan dari Kementerian Pariwisata mewajibkan setiap daerah wisata menyediakan tempat istirahat bagi pengemudi yang layak. Bukan dia nanti tidurnya di tempat bagasi mobil, gitu kan, atau tempat di bawah pohon, itu kan tidak menyehatkan sebenarnya. Betul. Tentunya ini juga bisa jadi win-win solution ya, rest area kemudian juga tempat wisata untuk menyediakan tempat beristirahat ini juga sekaligus untuk memutar roda perekonomian pengusaha yang biasanya juga beroperasi di situ ya Pak Joko ya? Ya, dan tadi saya bilang tempat rest area itu kan di jalan tol tidak bisa mencukupi. Artinya sekarang Pemda diminta membuat tempat rest area yang temporary lah dekat dengan pintu tol. Ya, temporary sehingga mereka bisa, ekonomi daerah juga bisa maju. Betul. Tidak seluruhnya sebenarnya, kalau kita lihat di banyak negara itu juga dia keluar aja, rest areanya tidak di tepi jalan tol, dia keluar jalan tol, kemudian setelah dia kembali lagi ke jalan tol. Jadi tidak memaksa di jalan tol, karena di luar jalan tol saya yakin sewanya lebih murah gitu ya dibanding di jalan tol. Baik Pak Joko. Kalau Mas Ali bagaimana? Mungkin ada imbauan atau pesan-pesan kepada para calon pemudik ini untuk sama-sama jaga keamanan tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga yang lagi menunggu di rumah, tetapi juga sesama pengendara lainnya. Ya, kalau menurut saya ya itu Mbak, tetap balik lagi dan istirahat itu berkendara itu penting banget karena kan kita nyetir itu konsentrasi, apalagi naik motor harus balance dan lain-lain. Jadi
nggak gampang. Memang tempat istirahat itu mesti proper lah. Kalau untuk naik mobil, yang naik mobil mungkin bisa tidur di mobil. Cuman kalau yang naik motor atau naik bus dan lain-lain kan pasti cari tempat istirahat yang proper gitu. Nah itu satu solusi. Terus menurut saya tapi tetap kalau dari saya itu tetap mentality si pengendara ini harus yang nomor satu sih harus menghargai kendaraan lain lah. Jadi jangan nyalip-nyalip atau nyusul itu seenak-enaknya atau yang kurang bikin orang lain berkenan gitu. Satu, terus nomor dua kita nggak boleh terlalu banyak ambil resiko karena yang saya tahu angkanya itu 35% begitu keluar rumah itu udah dikantongin sama kita gitu. Untuk potensi kecelakaan. Nah itu yang kita minimalisir lah kecelakaan angka-angka persentase seperti itu kita kecilin gitu. Itu nomor dua. Nomor tiga ya balik lagi, jadi berkendara motor itu harus tetap pakai safety-nya itu helm, sarung tangan, terus celana yang proper, jangan pakai sendal, harus pakai sepatu, pakai sarung tangan, itu yang seperti itu yang harus penting gitu. Terus naik motornya jangan bertiga dan lain-lain. Terus untuk bicara di motornya sendiri dicek lagi anginnya, terus dan lain-lain yang tadi Pak Joko juga sampaikan, itu yang kalau kita udah safety, orang lain udah aman, cuman motor kita nggak aman kan juga jadi kecelakaan juga gitu. Jadi menyeluruh semuanya ya, Mas Ali? Ya lebih ke sana lah. Jadi kita prepare untuk mudiknya itu proper. Kalau menurut saya itu yang paling penting. Baik Mas Ali. Informasinya sangat insightful karena kita tahu ya pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 ini cukup masif jumlahnya di tiap-tiap Idul Fitri tiap tahunnya. Namun karena durasi sangat sempit, kita harus sudahi dulu dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Joko Setiawarno dan juga Mas Ali Adrian Rusmiputro atas waktunya bergabung bersama kami di MNC News Now sore hari ini. Sehat selalu Pak Joko dan juga Mas Ali. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa.